Oke sahabat, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Terminal Kelari. Nah itu tadi bis Agramas masuk ke terminal ya. Di sini suasananya cukup ramai sahabat. Tadi saya datang dari arah sana. Nah ini dia sahabat, jadi hati-hati ya kalau yang melakukan perjalanan malam, karena di sini lubangnya lumayan besar tuh. Tuh. Hanya di titik ini aja nih sahabat, harap hati-hati, lubangnya dalam banget. Lewat itu alhamdulillah insya Allah aman. Di sini kita naik flyover tembus ke arah Tegal Danas atau Kerawang. Ini daerahnya daerah Tegal Gede sahabat. Flyover tadi biasa disebut flyover Tegal Gede. Kalau yang mau ke arah Lipo Cikarang, Cibarusah, Jonggol, nah ini bisa putar balik di sini, terus di flyover nanti ambil kiri. Jadi jangan naik flyover lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Salam bahagia, salam sejahtera buat sahabat dimanapun anda berada. Jumpa lagi di channel Agus Salim Farid, channelnya yang suka keliruan, belusukan, jalan-jalan, liburan sambil motovlog. Oke sahabat, saya melanjutkan perjalanan di video sebelumnya. Sekarang kita udah ada di Cikarang sahabat. Yang sebelumnya dari arah Bekasi Timur ya, Bekasi Timur, Tambun Cibitung, dan sekarang di Cikarang. Ini kalau ke kiri ke kawasan industri Jababeka, Goryo Mukti, kita lurus ke arah Tegal Danas atau Kerawang. Yang mau ke Mekarta atau Lipo Cikarang itu juga bisa belok kiri, nanti putar balik. Oke sahabat, masih menyusuri Jalan Kalimalang. Di sebelah kiri ada kampus Pelita Bangsa. Saat ini saya menuju ke perempatan Tegal Danas. Alhamdulillah jalannya juga udah bagus nih. Udah sedikit lubang-lubangnya ya, walaupun ada ya, tapi ya 98% jalannya udah bagus kondisinya. Tetap berhati-hati terutama saat mengendarai di malam hari. Di tengah jalan juga ini, bukan tengah jalan ya, di sebelah kanan saya itu ada tiang-tiang lampu penerang jalan. Bentuknya keren banget sahabat, unik ya. Ini ada SPBU yang baru belum dibuka, nggak tahu nanti pas lebaran buka atau enggak. Ya pasti kita lanjut aja, sedikit lagi kita akan sampai ke perempatan Tegal Danas. Nah di sini jalan agak sedikit bergelombang nih, hati-hati sahabat. Menjelang perempatan Tegal Danas jalannya sedikit bergelombang. Kita ambil lurus ke arah Kerawang. Kalau ke kanan itu daerah Tamas, Mekarta, Lipo Cikarang, Tol Cibatu. Ke kiri ke Citarik, Lemah Abang. Saya ambil lurus ke arah Kerawang. Nah ini dia sahabat, di sebelah kiri saya Pasar Tegal Danas. Oh ya, gimana kabar sahabat semua setelah berpuasa berapa puluh hari nih dan menjelang lebaran sebentar lagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan juga keselamatan di jalan raya bagi yang ingin berpergian mudik lebaran, bersilaturahmi, ataupun apabila sahabat masih bekerja. Semoga selalu semuanya dalam keadaan yang sehat dan selamat.
Ini view Kalimalang sahabat. Di depan sebelah kiri ada Indomart. Untuk kondisi jalan sampai saat ini masih bagus ya sahabat. Dan ini juga di sebelah kiri ada SPBU. Jadi sahabat nggak usah khawatir kalau untuk SPBU di sepanjang jalan ini banyak ya. Di sepanjang jalan Kalimalang itu ada banyak, dan ini juga ada SPBU cukup besar juga. Ya, untuk kondisi jalan boleh dibilang cukup bagus, hanya saja yang kurang itu penerang jalannya sahabat. Jadi untuk bepergian di malam hari sebaiknya sahabat berhati-hati, karena memang minim dengan lampu penerang jalan. Dan di sini jalurnya akan kembali jadi satu ruas jalan lagi ya, karena pengerjaannya juga belum selesai ke depannya itu. Jadi kita kembali ke jalur yang lama nih, jalur pertama. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya sahabat. Di sebelah kanan masih Sungai Kalimalang, sedangkan di sebelah kiri proyek jalan yang belum selesai. Di depan nanti ada pertigaan. Kalau yang ke kiri itu ke Lapas Bekasi dan juga ke Cipayung. Itu bisa juga tembus ke Rengas Bandung, ke mana ya? Ke Bojong, Bojong Gede. Bojong Gede lagi. Ke Bojong, Kedung Gede. Nah, gitu. Aduh, salah mulu lagi puasa belum ngopi begini nih. Oke sahabat, di sini Sungai Kalimalangnya sangat berbeda warnanya dengan yang ada di Kota Bekasi. Kalau di sini warnanya masih alami, kadang hijau-hijau, kadang juga bening, kadang biru, tergantung suasana airnya lagi mood atau enggak. Lanjut lagi ke depan nanti akan ada jembatan Sipon Cibeet. Nah, ini dia sahabat jembatan Sipon Cibeet. Jembatan di mana ada kali nyebrang kali. Ya mungkin di sini saya nggak tahu kalau di daerah lain ada juga atau enggak. Dan jembatan ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Kerawang. Setelah melewati jembatan ini, kita ada di Kabupaten Kerawang, sahabat. Dan sepanjang perjalanan, boleh dibilang jalan yang sedang saya lewatin ini jalan yang paling paling kecil gitu lebarnya. Tapi alhamdulillahnya juga udah banyak ditambah lubang-lubangnya. Dan di sini kita ketemu perempatan sahabat. Kalau yang ke kanan itu ke stasiun kereta cepat Kerawang, guys, ya kereta Wus, terus ke Loji, Cariyou. Kalau ke kiri bisa ke kota Kerawang lewat jalan yang lama. Sedangkan saya mau ambil jalan yang baru nih sahabat. Jadi sekalian saya mau info bahwa di sini udah ada jalan yang baru. Nah, ini jalannya sahabat. Jadi kalau sebelumnya itu kita belok kiri, ini sekarang kita lurus aja sahabat. Oke sahabat, itu yang tadi kita lewatin ya, perempatan Badami Pangkalan. Saya tadi datang dari arah yang lurus. Di sini udah jelas ada jalan baru yang kelihatan, yang bisa mempercepat perjalanan sahabat ketika melakukan perjalanan mudik. Biasanya saya belok, nah itu kalau dari arah datang tadi saya biasa belok kiri ya, kalau dari sini belok ke kanan. Tapi ternyata memang di sini udah ada jalan yang baru dan bagus, bahkan truk-truk pun lewat sini juga. Dan ini Kalimalang sahabat.
Jadi kita masih menyusuri Kalimalang ya. Ini Kalimalang yang ada di Kabupaten Karawang, di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Oke, kita lanjut ke depan lagi sahabat. Ya, kita lanjut lagi sahabat. Jadi ini jalan barunya ya, cukup bagus dan lebar juga, bisa buat papasan 2 truk besar. Kalau buat motor mah waduh mantap dah pokoknya. Dan itu di sebelah kanan Sungai Kalimalang dihiasi dengan pohon-pohonan yang hijau. Oh ya, untuk tembusannya nanti jadi saya namanya apa ya, pokoknya pas belokan dah gitu, pas belokan. Jadi nanti ketemu lagi dengan jalan yang lama sahabat. Nah tuh suasana di sini juga masih adem, banyak pohonnya sahabat. Kalau saya sih emang lebih enak lewat sini sih dibanding jalur lama. Cuman emang ini baru aja jadi ya jalannya, baru akhir tahun kemarin tuh jadinya tuh. Hanya sekali lagi untuk penerangan jalan masih sangat minim sahabat. Jadi berhati-hati untuk yang berpergian di malam hari. Nah ini dia, kita ketemu dengan jalan yang lamanya sahabat. Nah ini jalan yang lamanya, kita belok kanan. Kalau ke kiri balik lagi. Kita belok kanan menuju ke kota Karawang. Oh ya, buat sahabat yang sering lewat jalan ini pasti tahu kalau jalan di sini juga udah banyak yang ditambah lubang-lubangnya. Kondisi sebelumnya banyak retakan, banyak lubang, dan alhamdulillah sekarang juga udah bagus jalannya, udah banyak yang ditambal. Di sini kita lanjut ke depan. Di depan nanti ada pertigaan. Sebenarnya kalau kita mau ambil ke kiri itu bisa mengikuti ruas jalan utama, jalan interchange, nanti melewati Resinda, terus ketemu dengan jalan Pantura yang dalam kota Karawang. Sebelum ada jalan baru lingkar luar, biasanya jalur Pantura itu lewat dalam kota Karawang. Nah kalau sahabat belok kiri nanti di depan itu bisa lewat sana. Jadi kalau ke kiri itu ke Galuh Mas, Resinda, Jalan Pantura, bisa juga ke tol Karawang Barat. Tapi saya ambil yang lurus ke arah Sukaluyu, Teluk Jambe Timur. Oke, di sini kita ambil lurus ya sahabat. Masih menyusuri Sungai Kalimalang yang ada di Karawang. Karena ini masuknya udah kota ya, udah bukan kabupaten lagi. Untuk perjalanan di sini sebenarnya saya sudah banyak ya membuat video-videonya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah sahabat, di depan itu ada percabangan yang ke kanan dan ke kiri. Kalau yang ke kanan itu tetap mengikuti Kalimalang, pinggiran Kalimalang. Sedangkan kalau yang ambil arah kiri ini yang ke Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur. Dan saya ambil yang ke kiri ya,
Kalau yang ke kanan itu jalannya yang lebih dekatnya ke arah Peruri atau ke Bendung Curug. Dan itu udah pernah saya buat juga videonya untuk yang ke arah sana. Jadi yang rute Cikarang Padalarang lewat Bendung Curug. Nah, saya mau yang ambil ini nih, ambil yang ke arah kiri karena jalannya juga lebih bagus ya sekarang, sahabat. Saya udah lihat kemarin jalannya emang udah bagus, sama-sama bagus. Yang kanan bagus, yang kiri bagus. Oke sahabat, jadi kita ambil yang ke kiri ya. Kita masuk ke Jalan Raya Sukaluyu. Ini daerahnya daerah Sukaluyu ya namanya kalau saya nggak salah sih. Di sebelah kiri ada Pondok Pesantren Sumber Barokah. Mana pintunya ya? Nah ini dia tuh. Di sini jalannya udah sangat bagus sahabat, pakai aspal. Ada garis pembatasnya juga, mulus deh pokoknya di sini. Yang sebelumnya banyak lubang geradakan, sekarang jalannya udah mulus sahabat. Dan di daerah sini juga banyak rumah-rumah ya, banyak rumah, banyak toko. Misalkan sahabat pengen mampir-mampir, ingin beli sesuatu, di sini banyak toko-toko di pinggir jalan. Oke sahabat, kalau di Google Map di sini nama jalannya ganti lagi jadi Jalan Menati 1. Masih terusan jalan yang tadi, terusan jalan yang Sukaluyu berganti nama jadi Jalan Menati 1 di sini. Untuk kelurahan di sini, kelurahan apa desa nih ya di sini? Itu Puserjaya. Nah, di sini sangat ramai sahabat. Apalagi kalau lagi bulan puasa ini, kalau sore di sini waduh banyak banget yang jual takjil. Sampai macet deh pokoknya jalannya nih kalau di sini nih. Kalau sore hari pas bulan puasa karena banyak orang yang hunting takjil. Oke, sebelah kanan kantor desa Puserjaya. Kita masih lanjut lagi. Di dekat kantor desa Puserjaya di sebelah kanan, di sebelah kiri nanti juga ada kantor desa lagi, Sirnabaya. Nah ini ya sahabat, bisa dilihat kondisi jalannya. Jadi tadi kenapa saya pilih yang belok kiri di percabangan tadi, karena di sini jalannya lebih ramai, lebih hidup. Kalau yang di sebelah sana itu yang lewat pinggir kali itu ya cuman ada. Nah ini kantor desa Sirnabaya, cuman ada apa sih, kalau yang pinggir di kali itu lapak-lapak limbah lah pokoknya. Kalau di sini lebih asik aja jalan rutenya. Di sini juga ada SPBU tuh, jadi kalau SPBU mah di sini banyak ya sahabat, nggak usah khawatir. Di sebelah kanan ini ada markas apa sih namanya kalau begini ya, markas TNI. Komplek TNI deh pokoknya ini sebelah kanan. Yonif Para Raider 305 Tengkorak. Nah ini ada pertigaan tuh, kalau ke kiri bisa ke Galuh Mas tuh. Lewat situ juga bisa tuh sahabat. Tapi sini saya tanggung, saya lurusin aja dulu. Nah ini komplek TNI-nya, itu gerbangnya. Ya, di sini kondisi jalan juga masih ramai sahabat, bahkan lebih ramai. Di depan nanti ada perempatan
Kalau yang ke kanan itu ke Ciampel, Peruri, Surya Cipta, ke Bendung Curug Lari. Bisa ke yang lurus itu alternatif ke Klari lewat jembatan Rumambe. Saya udah pernah buat videonya tuh sahabat di situ. Nanti saya cantumin di deskripsi, siapa tahu sahabat ingin review jalan itu. Dan kalau ini kita belok kiri ke Jalan Raya Teluk Jambe. Jadi ini ke arah Johar ya, ke arah Pasar Johar. Di sini lebih ramai lagi, banyak toko besar-besar sahabat. Jadi untuk suasana jalan di sini lebih hidup ya. Di depan nanti ada pertigaan, kalau yang ke kiri itu ke Galuh Mas, ke KCP, Karawang Central Plaza. Kita ambil yang lurus ke arah Johar atau ke arah Klari. Kondisi jalan di sini cukup bagus ya sahabat, dibanding beberapa waktu lalu. Itu saya waktu pas lewat sini jalannya banyak yang rusak, geradakan. Tapi alhamdulillah ini jalannya udah mulus juga sahabat. Dan ini memang jalannya cukup ramai karena dipakai untuk lalu lalang karyawan dari Surya Cipta, Peruri ataupun dari kawasan KIIC. Oke sahabat, di sebelah kiri ada SPBU lagi. Dan suasana jalan masih cukup ramai di sini. Di sini kita ambil kanan ya sahabat, ikutin jalan utamanya dan kita nyebrang jembatan Teluk Jambe. Ini sungainya Sungai Citarum nih sahabat. Oke, ini dia jembatan Teluk Jambe dengan Sungai Citarumnya. Kita masih lurus ke depan ke arah Johar atau ke Pantura. Setelah lewat jembatan, nama jalannya ganti lagi nih, jadi Jalan Wirasaba. Kenapa nggak dibikin satu nama aja gitu ya dari ujung ke ujung? Oke, di sebelah kanan PT Pindo Daily. Kondisi jalan di sini juga sudah sangat bagus nih sahabat, udah mulus. Jadi yang sebelumnya banyak kerusakan, saat ini kondisi jalan sudah mulus, saya informasikan. Dan memang wajar jika di sini terjadi sedikit kemacetan karena adanya pintu perlintasan kereta api. Wah, kalau dibikin flyover atau underpass mungkin lebih keren kali ya di sini buat mengurangi kemacetan. Seperti yang ada di Tambun, di Cibitung. Nah, itu kan jalan mobilnya lewat kolong rel ya. Jadi nggak macet. Yep, akhirnya. Oh ya, ada yang sempat nanya sebetulnya kalau lewat sini sama lewat yang jalur alternatif yang lurusan tadi itu, yang dari Jalan Melati lurus terus, kalau jalan alternatif ke Klari itu sebenarnya lebih enak yang mana? Kalau saya bilang sih kalau lebih enak enak ini ya, satu jalannya rame, yang kedua lebih lebar jalannya gitu.
kalau nggak macet sih mungkin bisa lebih cepat lagi laju kendaraan. Nah, kalau di sana itu kelebihannya memang jarak tempuhnya lebih singkat. Nah, ini ada SPBU lagi tuh sebelah kanan. Untuk jarak tempuhnya lebih pendek. Hanya memang kondisi jalannya masih agak-agak sepi gitu dan jalannya pun lebih sempit. Jadi kalau lalu lintas lancar, saya lebih rekomendasi lewat sini. Tapi kalau macet ya lebih enak lewat sana, lebih cepat jadinya. Oke sahabat, di depan ini kita mau ketemu dengan jalan utama Pantura, Jalan Raya Pantura. Kalau ke kiri itu ke alun-alun Kota Kerawang, Masjid Agung, Stasiun Kerawang, dan atau balik lagi ke Bekasi. Kita ke kanan ke arah Kelari, Kosambi atau Cikampek. Nah ini hati-hati nih, karena lampu hijaunya barengan antara kita dengan yang di depan seberangnya. Dan ini sekarang kita udah ada di Jalan Raya Pantura nih sahabat. Kondisi jalan saat ini cukup lenggang, karena kebanyakan kalau yang mudik itu lewat jalan lingkar ya, jarang kayaknya yang lewat jalan dalam Kota Kerawang. Karena ini lewat dalam Kota Kerawang nih sahabat. Oke sahabat, masih mengikuti Jalan Raya Pantura. Di depan ada pertigaan. Kalau yang ke kiri itu ke Tanjung Pura atau balik ke Bekasi lewat Jalan Baru Lingkar Luar Kota Kerawang. Sedangkan kita ke arah lurus ya, ke Kelari, ke Kosambi atau ke Cikampek. Ini masih lampu merah sahabat, kita berhenti dulu. Yup, jalan lagi. Oh ya sahabat, untuk perjalanannya saya sampai Kelari aja ya. Nanti kalau keterusan takutnya malah jadi mudik beneran sahabat. Ini kan cuma buat konten doang nih. Oke, ini udah masuk ke daerah Kelari sahabat. Di sebelah kanan nanti ada terminal Kelari. Mana dia ya terminalnya ya? Jalannya cukup bagus dan saat ini cukup lenggang juga. Semoga juga nggak macet juga ya nanti pas sahabat mudik lebaran lewat jalan ini. Ya saya doakan selamat sampai di tujuan dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa kembali lagi ke rumah masing-masing. Oke sahabat, ini dia di sebelah kanan mungkin ya nih udah mulai macet-macet. Oh belum. Tuh di sebelah kanan ada SPBU sahabat. Ketutupan mobil box. Nah ini dia. Oke kita salib dulu nih Agramas. Oke kita nepi di sini, minggir di sini sahabat. Oke sahabat, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Terminal Kelari. Nah itu tadi bis Agramas masuk ke terminal ya. Di sini suasananya cukup ramai sahabat. Tadi saya datang dari arah sana. Oke sahabat, saya rasa cukup di sini ya videonya. Terima kasih sudah mengikuti. Nantikan video selanjutnya dari Jawa Farid.